Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan publik Islam perspektif historis. Jadi kita akan membahas bagaimana sejarah keuangan publik pada masa Nabi, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, ketika pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan selanjutnya. Mungkin langsung saja pendahuluan. Peran aktif negara sebagai mitra dan fasilitator untuk masyarakat ya tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi Islam termasuk pengelolaan keuangan publik. Salah satu yang ada dalam ekonomi Islam otomatis salah satunya adalah keuangan publik. Bagaimana negara mengatur keuangan publik tersebut, bagaimana mendapatkan keuangan untuk negara, pemasukan, dan bagaimana pengeluaran untuk negara tersebut juga. Otomatis ekonomi Islam juga membahas tentang bagaimana keuangan publik secara syar'i. Pengelolaan keuangan publik merupakan aktivitas manusia yang dalam hal ini adalah penguasa atau negara yang mengatur sejumlah harta negara untuk kepentingan publik atau warga negara. Jadi sehingga dengan demikian suksesnya pengelolaan keuangan publik ini merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan negara untuk kesejahteraan warga negaranya. Jadi bisa dibilang indikator negara berkembang atau negara maju itu apabila sektor keuangan publiknya dapat dihandle, baik dari cara mendapatkan pemasukan maupun pengeluaran pada suatu negara tersebut. Otomatis kan kalau ada pendapatan, ada pengeluaran, dan pengeluarannya itu ditujukan untuk ke warga negaranya, otomatis negara itu dapat berkembang menjadi negara maju. Akan tetapi realita pada ekonomi dunia ini sama sekali tidak menggambarkan kondisi yang islami. Contoh saja negara kita, sistem ekonominya masih sistem ekonomi campuran. Dalam pemikiran Islam, poin utama yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana manusia, kelompok, atau pemerintahan seharusnya bertindak dalam masyarakat Islam yang kafah yang tertulis dalam Al-Quran. Karena seluruh manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Secara secara sadarlah kita bahwasanya
segala aktivitas yang kita lakukan harus tujuannya untuk ibadah. Salah satunya adalah ekonomi syariah, kan gitu. Maupun dalam keuangan publik. Jadi bagaimana Islam telah mengatur keuangan publik itu, sehingga pada masa Rasul, para sahabat dan khulafaur rasyidin pun juga menerapkan bagaimana keuangan publik yang syariah itu seperti apa. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana keuangan publik yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta bagaimana prinsip-prinsip apakah yang harus diambil dari sunnah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Karena di antara instrumen keuangan publik Islam itu termasuk adalah zakat, infak, wakaf, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia sendiri atau di negara-negara yang masih mengikut ekonomi campuran, zakat, infak, wakaf ini tidak menjadi pemasukan negara, tapi lebih ke pajak. Itu bagaimana konsepnya, bagaimana realitanya juga di sekarang. Semua negara berpacu kepada untuk pendapatan negara itu kebanyakan dari pajak. Padahal zakat, infak, wakaf itu tidak kalah untuk menjadi keuangan publik di suatu negara tersebut. Jadi pemasukan dan pengeluaran dari pajak, dari zakat, infak, sedekah, wakaf. Masuk ke pengelolaan keuangan publik pada periode Rasulullah SAW. Mengenai berbicara keuangan publik pada zaman Rasulullah SAW adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Karena Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, keadaan kota Madinah ini sangat kacau dan belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat, sehingga kondisi ekonominya pun masih lemah dan hanya ditopang dari hasil-hasil pertanian saja. Kemudian pada masa Rasulullah SAW, daulah atau negara juga mempunyai struktur administrasi yang mengurusi kemaslahatan publik yang masih sederhana. Di antaranya yaitu ada namanya kepala negara, yaitu Rasulullah SAW sendiri, ya presidennya Madinah lah, presiden pertama lah bisa dikatakan, dan dibantu dengan wazir-wazir beliau. Wazir-wazir di sini istilahnya mungkin gubernur lah ya, menteri. Kemudian ada Amirul Jihad, kalau kondisi sekarang mungkin TNI lah ya, TNI. Kadang Rasulullah langsung seperti dalam beberapa ghazwah, jadi dalam peperangan itu, dalam perang ada dua tipe. Yang pertama ada ghazwah ini Rasulullah SAW mengikuti perang tersebut. Adapun tipe yang kedua adalah saraya, yaitu Rasulullah SAW ini tidak menyertai perang tersebut, tidak mengikuti perang tersebut. Kemudian ada industri seperti pembuatan mimbar dan lain sebagainya, peradilan termasuk di dalamnya hisbah. Jadi hisbah di sini ada seperti lembaga untuk pengawasan pasar seperti itu. Kemudian ada Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurusi pendapatan dan belanja negara. Baitul Mal pada zaman Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan, kalau di kita APBN-nya lah, lembaga yang mengatur pendapatan anggaran belanja negara. Sesuatu yang revolusioner yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut dengan Baitul Mal tadi. Apa yang dilaksanakan Rasulullah itu merupakan proses penerimaan pendapatan atau revenue collection dan perbelanjaan atau expenditure yang transparan, yang bertujuan apa yang disebut sekarang sebagai welfare oriented. Jadi berorientasi untuk kesejahteraan. Jadi Baitul Mal juga dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber pendapatan penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj atau pajak atas tanah, zakat, humus, jizyah, penerimaan lainnya seperti kafarah.
Kemudian berdirinya Baitul Mal sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah. Jadi dalil kenapa dibentuknya Baitul Mal itu adalah pada Quran surat Al-Anfal ya. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, dan oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi setelah adanya turun ayat ini maka dibentuklah yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal sendiri artinya ya rumah harta kan, bait itu rumah, mal itu harta, sehingga definisi Baitul Mal ini bisa menjadi karena pas perang mendapat harta rampasan perang dari musuh, sehingga ada beberapa harta yang harus dikumpulkan yang nanti akan dibagi-bagikan pada orang yang berhak menerimanya. Jadi ada pemasukan untuk negara dan pengeluaran nanti untuk kesejahteraan warga negaranya. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada tempat yang khusus untuk Baitul Mal. Hal ini disebabkan harta yang masuk belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan agama. Jadi memang pada waktu itu juga pemasukan pada zaman Rasulullah, pemasukan negara di Madinah belum begitu banyak dan selalu langsung habis untuk dibagikan kepada umat muslim dan dikeluarkan untuk sebagian untuk urusan negara. Kemudian pengelolaan keuangan publik periode Khulafaur Rasyidin, yang pertama ada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun periode Abu Bakar pemerintah diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik. Beliau terjun langsung memerangi orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi yang kita tahu bahwasanya pada zaman itu zakat itu merupakan pendapatan negara, sehingga orang yang tidak membayar zakat ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Karena mau tidak mau mereka otomatis menghambat keuangan publik pada kala itu karena enggan membayar zakat. Ya sama halnya sekarang lah, banyak orang tidak mau bayar pajak, jadi dikejar-kejar pajak ya. Beliau secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Rasulullah SAW. Dan beliau sangat akurat dalam perhitungan dan pengumpulan zakat, kemudian ditampung ke Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Jadi aslinya zakat yang bagus tuh, infak, sedekah dan lain sebagainya yang bagus tuh yang cepat disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi tidak dipendam ataupun diulur-ulur waktunya dalam waktu pentasarufannya ya. Jadi tidak lama-lama seperti itu. Kayak apa ada di mana di masjid di Jogja kalau nggak salah. Jadi setiap pengumuman sisa saldo itu pasti nihil. Pasti nihil. Sudah dipergunakan lah baik untuk keperluan masjid itu sendiri ataupun ke orang yang berhak menerimanya. Itu bagus itu. Pada tahun kedua kekhalifahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas, bukan sekedar pihak pengelola harta umat. Baitul Mal juga berarti tempat penyimpanan harta negara. Kemudian sang khalifah menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Itu berlangsung sehingga ia wafat. Jadi ada modifikasi sedikit di Baitul Mal pada saat Abu Bakar menjadi khalifah.
Jadi Baitul Mal bukan lagi sekedar untuk pihak pengelola harta umat, Baitul Mal juga dimodif menjadi tempat penyimpanan harta negara. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini pun tetap dilanjutkan bahkan hingga beliau wafat. Hanya 1 dirham yang tersisa di perbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara. Jadi dan di sini Abu Bakar pun berkorban hartanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan negara. Ketika menjelang beliau mendekati wafatnya beliau. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, selama memerintah, Umar bin Khattab memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Terkadang selain menyimpannya di Baitul Mal, Umar menyisihkan 1/5 dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung kepada kaum muslimin. Mengenai banyaknya, ia hanya menerima pemasukan sesuai syariat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau tidak salah udah pernah kita bahas juga itu ada beberapa pihak-pihak yang berhak menerima ghanimah atau rampasan perang itu ya, milik Allah, Rasul, anak yatim kalau tidak salah ya. Dan beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan pada masa Umar bin Khattab itu antara lain adalah pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal pada masa ini tertata dengan baik dan rapi, lengkap dengan sistem, serta administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis pada kala itu, harta Baitul Mal tidak dihabiskan sekaligus. Sebagian diantaranya untuk cadangan, baik untuk kepentingan darurat, pembayaran gaji tentara, dan kepentingan umat yang lain, serta Baitul Mal merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam negara Islam. Jadi pada Umar bin Khattab lah, Baitul Mal itu lagi sedang gencar-gencarnya, naik-naiknya, sistemnya lebih bagus, administrasinya tertata dengan baik, sehingga jika ada pendapatan tidak langsung semua didistribusikan, tapi ada untuk disisihkan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya sama kalau seperti APBN ya, APBN juga ada diposkan untuk ke pendidikan, ke kesehatan dan lain sebagainya. Khalifah mendapatkan tunjangan sebesar 5.000 dirham per tahun serta 1 setel pakaian musim panas, 1 setel pakaian musim dingin, serta seekor binatang tunggangan untuk naik haji. Harta Baitul Mal adalah milik kaum muslimin, sedangkan khalifah dan amilnya hanya pemegang amanah untuk mendistribusikan harta Baitul Mal. Umar juga mendirikan Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pelayanan dan Pengembangan Islam, dan Departemen Jaminan Sosial. Jadi sudah banyak itu muncul lembaga-lembaga pembentukan untuk mengokohkan yang namanya suatu negara tersebut. Umar juga mendirikan Dewan Islam yang bertugas untuk memberikan tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun. Kemudian pada tahun 16 Hijriah, Umar mengumpulkan dana kharaj senilai 500.000 dirham hasil dari Abu Hurairah amil Bahrain untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lainnya untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka Baitul Mal reguler dana permanen didirikan pertama kali di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibu kota provinsi bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal. Umar mendirikan juga lembaga keuangan negara pertama yang disebut dengan Ad-Diwan. Jadi memang pada masa Umar inilah sedang maju-majunya, sedang jaya-jayanya keuangan publik tersebut. Kemudian ada kepemilikan tanah. Jadi Umar juga banyak melakukan penaklukan tanah-tanah.
Kemudian ada zakat dan usyr. Menurut laporan Abu Ubaid, Umar membedakan zakat madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Sedangkan zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang diperoleh dari pegunungan, kemudian 1/10 untuk madu yang diperoleh dari ladang. Kemudian juga pembayaran sedekah oleh non-muslim. Jadi tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taglib yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Kemudian Banu Taglib ini adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Dan Umar pun mengenakan jizyah kepada mereka karena mereka eh, apa, hidup di suatu negara Muslim. Jadi mereka dikenakan jizyah atau pajak perlindungan lah ya, pajak perlindungan karena mereka juga dilindungi oleh tentara-tentara Islam. Jadi mereka membayar jizyah. Tapi mereka menolak membayar jizyah, melainkan mereka menyetujui untuk pembayaran sedekah ganda. Jadi mereka tidak bayar jizyah, tapi mereka bayar 2 kali sedekah. Ibaratnya ya mereka bayar bayar kalau di kita ya kayak kita bayar zakat juga, terus bayar pajak juga, nah seperti itulah. Kemudian ada mata uang pada masa Umar juga bobot atau nilai dirham yang tidak seragam mengakibatkan kebingungan pada masyarakat, sehingga pada masa Umar ini menetapkan bahwa 1 dirham perak itu seberat 14 kirot. Jadi yang menetapkan 1 dirham perak itu seberat 14 kirot itu ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terus kemudian kebijakan lainnya pada Umar ada klasifikasi pendapatan negara. Pada masa Umar, pendapatan yang diterima di Baitul Mal dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada zakat dan usyr. Zakat ya, zakat dan usyr itu ada ada dua pengertian. Ada yang dia masih termasuk zakat yang 1/10 tadi, atau usyr di sini bisa menjadi bea cukai bagi pedagang yang melewati batas kota. Kemudian diperoleh dari kaum muslim dan yang didistribusikan kepada 8 asnaf. Ini pendapatan yang pertama. Kemudian yang kedua ada humus dan sedekah. Dana ini dibagikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada kharaj, fai, jizyah, usyr, dan sewa tetap tahunan tanah. Kemudian dana ini diperoleh dari pihak non-muslim atau warga pihak non-muslim atau non-warga yang didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi seperti kebutuhan militer dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yang keempat ada berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Jadi pada masa Umar, pendapatan negara diklasifikasikan menjadi 4 pemasukan. Kemudian ada pengeluaran. Secara garis besar, pengeluaran negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran yang berjihad ya, baik muslim maupun yang non muslim. Kemudian dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil. Kemudian lanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah menaklukkan
Balkh, Kabul, Ghazni, Kirman, dan Sistan. Kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali pada masa ini. Kemudian jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian yang tetap. Lahan luas yang dimiliki keluarga kerajaan Persia yang diambil alih oleh Umar, tapi ia menyimpannya. Jadi pada masa Utsman ini sedikit banyak meneruskan apa yang sudah dibuat kebijakan-kebijakannya oleh Umar. Sementara Utsman membaginya dalam individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada Baitul Mal, dan dilaporkan bahwa lahan ini pada masa Umar menghasilkan jutaan dirham, tetapi pada masa Utsman ketika lahan telah dibagikan individu-individu, penerimaannya meningkat menjadi 50 juta dirham. Kemudian pada periode selanjutnya ia juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan Yaman, sementara kebijakan Umar tidak demikian. Jadi ada pengembangan di situ, ada pengembangan perluasan daerah ketika pada Khalifah Utsman bin Affan ke Hijaz dan Yaman. Kemudian pada masa kepemimpinan Utsman juga, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen, sehingga pejabat Baitul Mal ini memiliki kekuasaan yang untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur di wilayah setempat. Sempat terjadi benturan antara Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu gubernur Kufah yang kuat namun boros, dengan Ibnu Mas'ud, yaitu pejabat perbendaharaan di Kufah. Utsman akhirnya memutuskan untuk memecat Sa'ad bin Abi Waqqas karena dinilai terlalu boros. Kemudian Khalifah ketiga ini juga menggunakan dana di Baitul Mal untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Utsman tidak pernah mengambil dan menerima gaji sebagai khalifah dari Baitul Mal. Setiap hari Jumat, Utsman juga berupaya untuk memerdekakan budak. Dia juga menjamin kehidupan janda dan anak yatim piatu. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menggunakan dana yang dihimpun dari Baitul Mal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Jadi secara tidak langsung seluruh khalifah dan Rasulullah itu menggunakan dananya itu memang untuk yang memang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan warga negaranya. Jadi tidak ada yang namanya istilah korupsi pada saat itu ya, nggak ada mengambil hak dan lain sebagainya. Berbeda dengan zaman kita sekarang ya. Memang karena akidah yang memang belum kuat mungkin ya di zaman kita sekarang ini, jadi praktek-praktek seperti itu mudah sekali dilakukan kan seperti itu. Ketika pemerintahnya Ali juga berseteru dengan Muawiyah, beberapa orang yang dekat dengan Ali membisiki agar menggunakan dana Baitul Mal, namun Ali tidak dengan tegas menolak untuk menggunakan dana Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali juga mendapat santunan dari Baitul Mal seperti yang disebutkan dalam Ibnu Katsir ya, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu pun dengan penuh dengan tambalan. Selain itu, langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah pada masanya adalah pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Ini pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib,
mencetak uang mata uang koin ya pada masa itu di negara Islam, sehingga sudah ada itu teknologi untuk peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya khalifah ini pada tahun ke-6 pemerintahannya. Setelah pada masa Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian masuk ke dinasti Umayyah. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal ini berubah. Al-Maududi menyebutkan jika pada masa sebelumnya Baitul Mal ini dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal ini berada pada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Jadi sistemnya kan seperti kerajaan seperti itu ya. Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Jadi pada masuk ke pertama periode khilafah Bani Umayyah, itu Baitul Mal itu serasa tidak tidak dibilang tidak berfungsi, ya tidak juga, maksudnya tidak tertata dengan baik lagi sampai ke khalifah yang ke-8 pas Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak terdistribusikan karena tidak adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, "Saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin, namun saya tidak menemukan seorang pun." Dalam tanda kutip di sini tidak ada orang miskin berarti. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi, akhirnya saya putuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. Jadi pada masa Khalifah Bani Umayyah ini, dari Khalifah pertama sampai Khalifah ke-7 itu peran Baitul Mal itu tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga masih banyak juga orang yang masih kekurangan, orang miskin dan sebagainya. Pas ketika khalifahnya Umar bin Abdul Aziz yang ke-8 pada masa Bani Umayyah, itu tidak ada orang miskin, bahkan tidak ada orang miskin dan semua orang membayar zakat, dan sampai tidak ada orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf itu tidak ada. Jadi akhirnya Yahya bin Said ini, yang petugas zakatnya ini, memberikan budak lalu dimerdekakannya dari hasil zakat-zakat, kumpulan-kumpulan zakat orang-orang kaya tersebut. Kemudian ada beberapa kebijakan Umar terkait pengelolaan keuangan publik. Pertama antara lain adalah mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara. Jadi mungkin dari khalifah pertama sampai ke-7 pada masa Bani Umayyah ini, zakat itu terombang-ambing dan lain sebagainya. Kemudian tugas Umar bin Abdul Aziz pada kala itu mengembalikan zakat ini sebagai institusi utama untuk menjadi sebagai pendapatan negara, yang tugasnya menyalin dokumen Nabi tentang zakat, membentuk tata kelola zakat yang rapi, kemudian optimalisasi pendapatan kharaj atau pendapatan pajak tanah dengan melakukan perbaikan lahan pertanian, menghentikan gejala privatisasi tanah kharaj, kemudian beban kharaj yang adil dan fleksibel. Kemudian juga ada kebijakannya penetapan jizyah yang relatif tinggi, kebijakan perpajakan yang adil,
Jadi menghapus pajak yang tidak syar'i, menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Jadi pajak yang tidak syar'i ini mungkin maksudnya warga negaranya dipaksa untuk membayar. Itu kan pajak yang tidak syar'i. Jika ada paksaan itu tidak syar'i. Kemudian ada pemberantasan korupsi dan nepotisme. Jadi pada kala itu juga sudah ada yang namanya korupsi ya, dengan cara mengembalikan madzalim, kemudian memberantas korupsi, melarang bisnis pejabat negara, melarang pejabat menerima hadiah, memberantas kerja paksa, larangan pemanfaatan harta milik negara. Kemudian kebijakan lainnya adalah gerakan penghematan, efisiensi, dan memangkas birokrasi. Kemudian habis dari masa Bani Umayyah, masuk ke pengelolaan keuangan publik pada periode masa Bani Abbasiyah. Pada era dinasti ini, kemajuan tercapai pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Jadi kemajuan dalam sektor perekonomian ini, perdagangan, dan pertanian itu membuat Baghdad menjelma menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Dengan kepastian hukum serta keamanan yang terjamin, berbondong-bondong para saudagar dari berbagai penjuru dunia bertransaksi melakukan pertukaran barang dan uang di Baghdad pada kala itu. Jadi Baghdad lagi gencar-gencarnya nih pada masa Bani Abbasiyah, lagi maju-majunya ya. Jadi banyak para saudagar dari berbagai belahan dunia bertransaksi di Baghdad. Kemudian negara ini pun memperoleh pemasukan yang begitu besar dari aktivitas perekonomiannya dan perdagangannya, itu serta tentu dari pungutan pajak juga. Kemudian Harun ar-Rasyid ini menggunakan dananya untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya. Kota Baghdad pun dibangun dengan indah dan megah, gedung-gedung tinggi berdiri, sarana peribadatan terbesar, sarana pendidikan pun menjamur, dan fasilitas kesehatan gratis pun diberikan kepada dengan pelayanan yang prima. Kemudian di bidang administrasi pada masa ini juga orang non-Arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Khalifah sebagai kepala pemerintahnya penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan pemimpin sakral. Dewan baru yang dibentuk pada periode Abbasiyah ini antara lain adalah ada Dewan Asyurta atau Police Department, yang kalau di kita ya polisi lah ya, atau TNI ya, yang menjamin dan memelihara keamanan harta dan nyawa masyarakat. Kemudian ada Dewan As-Sawafi yang bertanggung jawab atas urusan harta kerajaan. Kemudian ada Dewan Dia yang ditugaskan untuk urusan kekayaan pribadi kepala negara. Kemudian ada Dewan An-Nazri fi Al-Mazalim, di mana rakyat dapat mengajukan banding atas ketidakadilan khalifah. Terus kemudian ada Dewan Azimah, ada Dewan Al-Atta, Dewan Asir, dan Dewan Akriha. Kemudian setelah Bani Abbasiyah, kemudian pengelolaan keuangan publik pada periode Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 mengukuhkan status kekhalifahan Utsmani sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Sehingga pada waktu itu program utama Utsmaniyah adalah ekspansi mengembalikan kejayaan tentara Muslim hingga ke Eropa. Kemudian Angkatan Laut Utsmaniyah disegani dunia sekaligus sebagai kekuatan dagang antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Harta kekayaan negara dimanfaatkan untuk stabilisasi kondisi negara sehingga kemakmuran rakyat terpenuhi dan kewibawaan negara terpandang. Khalifah betul-betul memperhatikan urusan rakyatnya, mulai dari madrasah-madrasah, rumah sakit, perdagangan dan industri, masalah administrasi,
ketentaraan dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita lanjut di grup WhatsApp ya jika ada pertanyaan dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.